Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah tadi pagi erupsi 2 kali. Tinggi kolom erupsi yang mencapai 6.000 meter membuat warga panik. Erupsi pertama Gunung Merapi terjadi pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Erupsi kali ini tidak disertai luncuran awan panas. Erupsi Merapi tercatat di seismograf dengan amplitudo 75 mm. Tinggi kolom erupsi 6.000 meter dari puncak. Saat erupsi, angin mengarah ke barat. 14 menit kemudian erupsi kedua pukul 9.27 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo 75 mm dengan durasi 100 detik. Erupsi kedua tidak terpantau tinggi kolom karena tertutup kabut. Mereka memang juga sempat panik sih karena mendengar karena ketika Merapi ini erupsi itu kan ada sirene yang memberi sinyal dengan suara yang meliuk-liuk itu, akhirnya semua langsung ya ada yang berhamburan turun ke bawah karena mereka takut. Akibat erupsi Gunung Merapi terjadi hujan abu di Kecamatan Serumbung dan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung Merapi hingga kini berstatus waspada sejak tanggal 21 Mei 2018. Petugas mengimbau warga menjauhi area 3 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengakibatkan beberapa wilayah terdampak. Hujan abu terjadi di beberapa wilayah di Magelang, terutama di Kecamatan Serumbung. Saat erupsi berlangsung, arah angin mengarah ke arah barat. Diperkirakan sebagian besar wilayah Magelang, Jawa Tengah diguyur hujan abu. Berdasarkan petugas BPBD Kabupaten Magelang hingga pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, hujan abu melanda 8 kecamatan di wilayah Magelang. Pihak terkait mengimbau kepada warga agar tetap tenang dan terus memantau informasi dari pihak terkait. Sebaran hujan abu itu tercatat setidaknya 13 titik, diantaranya di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Serumbung, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Salam. Untuk di wilayah Desa Serumbung dan Desa Banyuadem itu hujan abu cukup deras nih dari informasi masyarakat di sekitar. Warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan bersiap menyaksikan gerhana matahari cincin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi gerhana matahari cincin berlangsung hampir 2 jam di wilayah tersebut. Gerhana matahari cincin tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang, sehingga harus menggunakan kacamata khusus atau teropong di lokasi terbuka. Seperti yang dilakukan di tepi pantai Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga dan petugas BMKG bersiap sejak siang tadi untuk menyaksikan fenomena alam ini. Di wilayah ini ketertutupan gerhana matahari cincin berkisar kurang dari 10 hingga 20%. Dan untuk memantau gerhana matahari cincin di Takalar, Sulawesi Selatan, sudah ada rekan Nana Jamal di SPBN Desa Aeng Batu, Kabupaten Takalar. Ya, Nana, bagaimana kondisi saat ini? Apakah matahari cincin sudah mulai terlihat? Iya, Anissa dan April, gerhana matahari cincin ini sudah terlihat sejak pukul 15.35 waktu Indonesia Tengah tadi. Jadi sudah ada kontak sejak sore tadi, dan bahkan puncaknya sendiri pada pukul 16.29 waktu Indonesia Tengah ini juga sudah terlewati. Dan diperkirakan ini baru akan usai pada pukul 17.10 waktu Indonesia Tengah. Ini berdasarkan lokasi kita saat ini yang berada di bagian paling selatan dari pemantauan gerhana matahari cincin itu sendiri. Dan ini merupakan gerhana matahari
matahari cincin yang terjadi sejak 18 tahun lalu jika diklasifikasikan melalui jalur ataupun area lintasan yang sama. Sementara itu untuk masyarakat sendiri, selain ada petugas BMKG yang memang sudah melakukan pemantauan sejak sore hari tadi, ini juga ada beberapa warga sekitar dan juga ada pengunjung yang memang sengaja untuk datang ke sini untuk melihat bagaimana gerhana matahari cincin ini sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung, ada Mbak Dita di sini. Selamat sore Mbak Dita. Sore. Iya. Alasan Mbak Dita sendiri untuk melakukan datang ke sini yang merupakan lokasi pemantauan gerhana matahari cincin ini kenapa Mbak? Soalnya ini kan pertama kali saya pengen ngelihat ini, jadi kayak pengen datang aja buat ngelihat secara langsung, buat pengalaman. Baik, terima kasih. Dan kenapa tidak menggunakan alat khusus Mbak untuk melihatnya? Kalau untuk alat khusus sih nggak ada ya Mbak, soalnya ya bisa aja dilihat secara langsung gitu. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Oke. Walaupun memang saat ini pemirsa, jika kita melihat bagaimana kondisi dari gerhana matahari cincin ini sendiri yang memang Anda harus gunakan sebagai alat bantu, selain teropong juga Anda juga bisa menggunakan kacamata khusus agar Anda tidak terlalu silau untuk melihat dari gerhana matahari cincin ini sendiri. Dan selain itu Anda juga bisa melihat melalui laman khusus yang memang sudah disediakan oleh BMKG untuk bisa menyaksikan bagaimana pantauan dari gerhana matahari cincin yang diprediksi baru akan terjadi kembali 18 tahun lagi atau kira-kira pada tanggal 2 Juli 2038. Ini jika diklasifikasikan berdasarkan jalur lintasan ataupun area yang sama. Alat yang digunakan oleh BMKG secara khusus adalah teropong khusus yang digunakan saat ini, yang juga selain menggunakan untuk pemantauan gerhana matahari cincin ini juga pernah digunakan untuk pemantauan hilal. Dan alasan dari Aeng Batu-Batu ini sendiri dipilih sebagai lokasi pemantauan dikarenakan memang harus terlihat secara clear horizon dan juga areanya harus bersih seperti itu untuk bisa melihat bagaimana gerhana matahari cincin ini terjadi di longitud yang sudah disesuaikan atau sudah dipantau oleh BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Dan ini ada beberapa titik di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini. Selain gerhana matahari cincin, juga diperkirakan akan terjadi gerhana matahari total yang akan terjadi pula pada tahun ini, yaitu pada tanggal ataupun pada bulan Desember 2020, hanya saja tidak dapat diamati atau disaksikan langsung dari Indonesia, Nisa dan April. Iya, kita lihat saat ini masih dilakukan pemantauan dan juga dilaporkan langsung di laman resmi dari BMKG. Dan demikian Anissa, April, yang dapat kami sampaikan dari SPN Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Takalar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali Nana. Pemirsa, hari kedua pencarian nelayan yang hilang di perairan Selat Sunda, tim SAR berhasil mengevakuasi 3 nelayan. Total 9 nelayan ditemukan dari 16 penumpang kapal yang terbalik. Tiga nelayan ditemukan selamat setelah ditolong oleh kapal nelayan lainnya di sekitar Pulau Panaitan. Ketiga nelayan ditemukan 2 hari setelah peristiwa kapal terbalik pada Kamis lalu. Mereka selamat setelah 24 jam lamanya mengapung di permukaan laut dan sempat diselamatkan oleh kapal pesiar asing. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari 7 nelayan lainnya yang masih hilang. Pencarian terus dilakukan dengan memperluas wilayah pencarian dari titik koordinat Pulau Rekata. Kita fokus pencarian saat ini ada di beberapa pulau-pulau, ya. Salah satunya Pulau Rakata, ini juga kita lakukan 2 kali sorti pencarian. Kemudian di Pulau Handelem juga dilaksanakan pemantauan. Pecang, Panaitan oleh teman-teman potensi SAR dari Angkatan Laut, dari Taman Nasional, dari Polair juga ikut bergabung. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Banten dibantu SAR, Lanal, Polair, dan TNI masih mencari korban kecelakaan. Pencarian nelayan yang hilang ini didukung oleh cuaca di perairan sekitar yang cukup normal.
Pada Minggu pagi, petugas gabungan menemukan jaket pelampung milik KM Puspita Jaya yang digunakan nelayan di kawasan Pulau Sebuku. Kapal motor Puspita Jaya yang berpenumpang 16 nelayan berangkat dari Labuan Pandeglang untuk mencari ikan di perairan Pulau Rakata pada Kamis 18 Juni 2020. Dalam perjalanan, kapal dihantam gelombang hingga terbalik. Ke-16 nelayan berusaha untuk berenang ke Pulau Rakata, namun tidak berhasil. 6 nelayan berhasil kembali ke kapal dan sudah dievakuasi pada hari Jumat. Menyusul 3 lainnya ditemukan selamat pada Sabtu menjelang malam di Tanjung Alang-Alang. Dari Lampung Selatan, Lampung, dan Pandeglang, Banten, Andreas Afandi, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tak dikenal berusaha masuk ke markas Brimopolda Sulawesi Tenggara. Meski diberi tembakan peringatan petugas, pria tersebut tetap berusaha masuk. Mundur, hei! Mundur! Mundur, hei, mundur! Seorang pria tak dikenal berusaha masuk ke markas Komando Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi kemarin hari Sabtu 20 Juni 2020 dan videonya viral di media sosial. Meski telah diberi tembakan peringatan petugas, pria ini tetap berusaha masuk ke markas Brimob. Setelah masuk ke area markas Brimob, beberapa anggota kemudian menangkap pria yang diketahui ternyata pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Untuk OTK kemarin sudah ditangani oleh dari Polda, dari Ditreskrim jadi untuk masalah kelanjutan penyelidikannya nanti ditangani oleh Direktorat Reserse Umum. Saat ini kondisi markas Brimob Sulawesi Tenggara kembali normal. Penjagaan ditambah di area pintu masuk agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi dan warga di Karanganyar, Jawa Tengah terluka akibat diserang orang tidak dikenal. Pelaku membawa senjata tajam saat beraksi. Inilah detik-detik evakuasi anggota kepolisian setelah diserang orang tidak dikenal di pintu masuk Gunung Lawu, Cemoro, Tawangmangu, Jawa Tengah. Selain anggota polisi, pelaku penyerangan juga melukai salah seorang warga. Salah seorang saksi dari penyerangan ini adalah Wakapolres Karanganyar, Kompol Busroni. Kini setelah kejadian, pelaku penyerangan dan korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. Pemirsa, penyerangan di kantor polisi sudah pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah daerah di tanah air. Selain menggunakan bom bunuh diri, para pelaku juga menyerang menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan beberapa anggota polisi gugur. 1 Juni 2020 lalu, Mapolsek Daha Selatan di Kabupaten Hulu Selatan, Kalimantan Selatan, diteror seorang pria yang terkait jaringan ISIS. Pelaku membakar satu mobil patroli dan menyerang satu anggota polisi menggunakan senjata tajam. Korban bernama Brigadir Leonardo Latu Papua meninggal dunia dalam insiden ini. Pelaku ditembak mati karena menyerang dua polisi lainnya yang diketahui bernama Abdurrahman, 19 tahun, warga Daha Selatan. Selain senjata tajam, juga ditemukan sejumlah dokumen dan bendera hitam identitas ISIS. 13 November 2019 lalu, ledakan bom bunuh diri terjadi di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara yang terjadi usai apel pagi dan warga tengah ramai mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Pelaku yang menggunakan atribut ojek daring ini diketahui bernama Rabi Al-Muslim Nasution. Selain menewaskan pelaku, 2 anggota polisi dan 6 warga terluka terkena serpihan bom. 16 Mei 2018, penyerangan Mapolda Riau di Kota Pekanbaru terjadi pada pagi hari saat Polda akan menggelar jumpa pers pengungkapan kasus narkoba. Pelaku penyerangan menggunakan mobil yang ditumpangi 3 orang dan menabrakkan mobil ke gerbang Mapolda. Ibda Auzar, anggota Lantas Polda Riau, gugur dalam kejadian ini setelah terkena senjata tajam, sementara satu pelaku juga ditembak mati.
2 hari sebelumnya, pada 14 Mei 2018, Mapolrestabes Surabaya Jawa Timur menjadi sasaran bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga menggunakan sepeda motor. Pelaku menggunakan 2 sepeda motor dan langsung meledakkan diri saat akan diperiksa di gerbang masuk. Sejumlah orang terluka dan 1 anak dari pelaku selamat dari ledakan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus predator anak di Ponorogo, Jawa Timur masih diselidiki polisi. Polisi akan melakukan pendampingan psikologis terhadap 7 korban serta keluarganya. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Ponorogo, Jawa Timur terus mendalami kasus predator anak yang dilakukan penjual makanan yang mengaku sebagai dukun. Polisi terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Selain itu, polisi juga melakukan pendampingan psikologis terhadap para korban, juga terhadap keluarganya, untuk mengurangi trauma pasca kejadian. Ada trauma dari masyarakat, tapi kita berikan ibaratnya baik, kita psikologi, kita berikan ibaratnya penenang kepada dia, kita berikan ibaratnya untuk masyarakat sama orang tuanya sama korbannya, kita berikan yang terbaik untuk dia, kita berikan wejangan-wejangan yang baik untuk dia, biar trauma itu hilang. 7 anak menjadi korban kekerasan seksual oleh penyuka sesama jenis ini. 7 korban yang masih duduk di SD dan SMP di Ponorogo, Jawa Timur diajak ke rumah korban dengan modus melakukan ritual. Pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuki, iNews melaporkan. Seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan kehilangan 3 anaknya saat ditinggal bekerja. 5 hari sudah ketiga anaknya tidak kembali ke rumah setelah berpamitan mengurus rapor ke sekolah. Jangan ninggalin anak ayah sendiri. Saya juga kerja untuk anak-anak. Rahmat, warga Palembang, Sumatera Selatan tak kuasa menutupi kesedihannya setelah mengetahui ketiga buah hatinya hilang. 6 hari sudah upaya Rahmat mencari ketiga anaknya tidak membuahkan hasil. Rahmat terakhir kali bertemu ketiga anaknya Senin lalu. Pagi itu ketiga anaknya berpamitan pergi ke sekolah. Namun sepulangnya bekerja, ketiga anak Rahmat tak ada di rumah. Rahmat hidup berempat bersama ketiga anaknya, sementara istrinya sudah tak lagi tinggal bersama setelah berpisah 8 tahun lalu. Kini polisi masih mencari keberadaan 3 anak-anak Rahmat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Rahmat, ayah yang kehilangan ketiga anaknya. Selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore Bu. Baik Pak Rahmat, sebelumnya kami turut prihatin atas kehilangan 3 anak Anda. Iya Bu. Pak, boleh diceritakan Pak, bagaimana cerita awalnya sampai 3 anak Anda hilang begitu? Pagi jam 6 itu biasa kan kalau hari Senin, jadi saya berangkatnya lebih awal gitu. Setelah saya mau berangkat, kemudian anak-anak salaman dengan saya, kemudian saya berangkat kerja gitu, biasa gitu. Tapi ya saling tangan lah sama saya. Selanjutnya saya kerja, saya bel dari sana kan, saya katanya mau ke sekolah. Waktu saya belum berangkat, saya nanya mau kemana, mau ngambil legalisir. Satu lagi ya mau nganterin buku, mau nganterin raport yang kecil gitu kan. Ya saya percaya aja kan, nggak ada pikiran macam-macam terhadap anak-anak itu. Nah selanjutnya saya kerja, saya bel, karena situasinya corona kan. Ya saya khawatir juga kalau anak-anak ini ada apa-apa nantinya kan. Jadi saya bel lah jam 11:30 gitu. Yang anak pertama saya bel, nomor HP-nya itu ada. Yang kedua juga saya bel, tapi nggak ada jawaban, nggak diangkat. Kemudian saya WA nggak dibalas gitu.
Jadi saya tungguin aja sampai jam 1 siang. Saya bel adik saya karena berdekatan dengan rumah saya kan, saya tanya, oh belum pulang sampai jam 1. Kemudian jam 2 juga. Akhirnya saya pulang lebih cepat dari biasanya. Saya pulang kerja jam 3. Saya percepat, jadi saya minta izin sama teman saya. Dan saya pulang, saya nanyain dulu anak-anak di rumah. Ternyata habis pulang itu saya lihat sudah nggak ada lagi anak-anak itu. Baik, sejak kapan Pak ketiga anak Anda hilang ini Pak? Senin pagi, Bu. Senin pagi ya? Iya, Senin pagi. Kalau saya kan lebih awal paginya, gitu. Baik, terakhir ada yang melihat tidak ketiga anak Anda di mana begitu? Oh, saya tanyain ke tetangga, nggak ada yang melihat, gitu. Nggak ada yang melihat sama sekali. Cuman dia pesen kunci sama neneknya. Kunci. Ya, neneknya sendiri kan udah usia 80 tahun, ibu saya. Ya, dia juga yang menyayangi anak-anak saya itu. Baik. Tapi nggak merasa ini karena biasa kan gitu, karena berangkat mereka ke sekolah itu apa mau ini ya, ibu saya karena udah tua, udah 80, ya udah percaya aja gitu. Nggak ada yang melihatnya kalau di rumah kita ini. Saya pun kerja kan waktu itu. Baik, Pak Rahmat, tadi Anda mengatakan bahwa ketiga anak Bapak ini izin ke sekolah untuk legalisir rapot dan lain sebagainya. Apakah sudah dicek ke pihak sekolah? Apakah benar ketiga anak Bapak ini datang ke sekolah? Saya udah cek ke sana lewat baik pun, karena saya juga kondisinya kerja ya, Bu. Jadi saya sebagian dari SD-nya sudah saya tanyain, dia cuma nganterin serapot saja. Kemudian ya pergi begitu saja gitu, nganterin ke gurunya, nitip raport gitu, karena rapotnya kan belum diisi, sementara dia juga nanti kan bagi raport. Baik, sejauh ini Pak Rahmat, sudahkah ada informasi dari kepolisian terkait keberadaan tiga anak Bapak? Sampai saat ini dari pihak aparat, dari kepolisian juga, saya terima kasih juga sudah melakukan proses penyelidikan. Yang penting saya ngasih laporan, khawatir saya anak-anak menjadi apa-apa. Karena yang ngambil ini kan bisa terjadi mungkin dari mantan saya gitu, mungkin dari orang lain gitu. Karena saya sendiri kan nggak begitu tahu gitu loh, Bu. Karena saya udah berpisah 8 tahun gitu sama mantan istri. Kalaupun misalnya dia mau ngambil, paling tidak dia bilang dulu ke saya, karena saya yang ngurusnya dari kecil. Tapi tidak serta-merta langsung misalnya diambil gitu. Kalaupun orang lain yang mengambil, nah itu yang saya sendiri bikin pusing lah gitu. Baik. Bisa seperti ini gitu loh, Bu. Nah, gitu. Usia berapa saja Pak tiga anak Bapak? Yang pertama itu dia lulus dari SMP dan akan melanjutkan ke SMA. Okay. Karena sementara ini anak saya sudah saya daftarin ke SMA. Namun dari rapot sama ijazah asli belum diambil, Bu, gitu. Masih di sekolah gitu. Nah, yang kedua sama, hanya menyerahkan rapotnya sudah ada di sana, menyerahkan buku gitu. Informasinya seperti itu. Sama yang ketiga, yang terakhir menyerahkan rapot, kan rapotnya belum diisi gitu, Bu. Ini itu saja, Bu. Karena saya tanya gurunya, ya cuma gitu saja, Pak, katanya yang di SD itu kan. Baik. Bu. Terima kasih Pak Rahmat. Semoga lekas ada titik terang terkait keberadaan ketiga anak Bapak berada di mana. Ya, terima kasih, Bu. Baik, pemirsa, 3 pengunjung restoran di Jakarta tercebur ke dalam sumur sedalam 12 meter. Mereka tercebur setelah bersuah foto di atas sumur yang ditutup dengan papan. Tim rescue dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi 3 orang pengunjung restoran di kawasan Matraman, Jakarta Timur yang tercebur sumur. Korban yang tercebur sumur sedalam 12 meter ini, 2 diantaranya anak-anak. Proses evakuasi terkendala lubang sumur yang sempit dan terhalang pipa.
Korban tercebur sumur saat sedang bersuah foto. Saat kejadian, korban berada di atas sumur yang tertutup papan. Diduga papan tidak kuat menahan beban berat. Ruangannya agak sempit, kan diameter hanya 1 meter. Kalau kita mau menggendong 2 orang, mungkin berbenturan. Dan ada perawan ke bawah. Kedalamannya berapa? Kedalamannya 12 meter dan airnya sendiri itu 1 meter. Oh, ini sumur buat apa? Ya, sumur ini sudah dimatikan sebenarnya. Hanya untuk tidak menggunakan ini, tapi menggunakan langsung jet pump. Jadi langsung menggunakan jet pump ini hanya digunakan untuk sumber air. 3 korban selamat dan tidak mengalami luka. Korban kembali ke rumah setelah mendapat perawatan ringan. Namun insiden ini membuat trauma bagi 2 anak yang menjadi korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.